Museum Bali. Sesuai namanya, museum ini menyimpan peninggalan manusia masa lampau dan etnografi. Museum ini terletak di jantung kota Denpasar, tepatnya di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 Denpasar Timur. Museum ini pertama kali berdiri pada tahun 1910 dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 1932. Saat baru masuk, pengunjung dapat langsung membeli tiket di loket yang tersedia. Harganya pun sangat terjangkau. Jika Anda merupakan pelajar atau mahasiswa, Anda hanya perlu membayar sebesar Rp5.000. Namun, jika Anda merupakan pengunjung domestik, Anda perlu membayar sebesar Rp25.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Di halaman utama Museum Bali ini, Anda dapat melihat balai kulkul serta taman yang sangat terawat. Selain itu, Anda juga dapat melihat berbagai macam patung perwujudan dewa dan juga dewi. Museum ini terdiri dari 4 bangunan utama, yaitu Gedung Timur, Gedung Buleleng, Gedung Karangasem, dan Gedung Tabanan. Bangunan di Museum Bali ini dirancang dengan gaya khas Puri atau Kerajaan Denpasar. Maka tak heran, Museum Bali merupakan salah satu spot foto prewedding favorit di Bali. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Gedung Timur. Di dalam Gedung Timur ini ada berbagai koleksi prasejarah yang ada di Bali. Nah, salah satu koleksinya akan membuat kalian takjub. Penasaran bukan? Ayo kita kunjungi Gedung Timur ini. Gedung Timur ini menyimpan koleksi peninggalan manusia pada masa prasejarah. Ruangannya pun sebagian besar terdiri atas kayu yang diukir yang syarat akan nuansa klasik. Salah satu koleksi pada Gedung Timur ini adalah berbagai macam mata kapak yang terbuat dari batu ataupun tembaga. Berbagai macam mata kapak tersebut, baik yang terbuat dari batu ataupun tembaga, dahulunya digunakan oleh manusia untuk berburu ataupun mengumpulkan makanan. Nah, koleksinya yang paling unik adalah 2 buah sarkofagus yang digunakan oleh manusia pada masa prasejarah untuk mengubur sanak keluarganya. Sarkofagus merupakan monumen atau bangunan yang terbuat dari batu besar yang dibuat menyerupai lesung dan dahulunya digunakan untuk penguburan jenazah pada masa prasejarah. Gambaran kehidupan manusia pada masa prasejarah juga digambarkan secara apik ke dalam suatu diorama. Tidak hanya itu, koleksi menarik lainnya di Gedung Timur ini adalah ditemukannya kerangka manusia purba di Gilimanuk, serta berbagai macam peninggalan yang terbuat dari keramik. Contoh peninggalan berbahan dasar keramik di antara lainnya adalah wadah kosmetik, serta berbagai macam bentuk guci. Setelah Anda puas menjelajahi seluruh isi Gedung Timur ini, Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda menuju gedung selanjutnya, yaitu Gedung Buleleng. Nama Buleleng diambil dari nama salah satu kabupaten yang ada di Bali. Baik,
selanjutnya adalah Gedung Buleleng. Dari mana pada Gedung Buleleng ini terdapat uang kepeng magis, yang mana uang kepeng magis ini dahulunya digunakan sebagai alat tukar di Bali. Manusia awalnya mengenal sistem barter sebagai metode tukar-menukar. Namun, setelah kebudayaan Cina masuk, uang kepeng kemudian digunakan sebagai alat tukar-menukar. Dalam perkembangannya, uang kepeng kemudian meluas digunakan sebagai sarana seni. Di Gedung Buleleng ini dipamerkan banyak jenis uang kepeng yang dikelompokkan berdasarkan waktu, fungsi, dan juga bentuknya. Selain itu, dipamerkan juga berbagai macam bentuk kesenian yang ada di Bali. Tentunya, ini akan menambah wawasan pengunjung tentang kebudayaan dan perkembangan kesenian di Bali. Seluruh nama bangunan yang ada pada Museum Bali ini diambil dari nama daerah-daerah asal raja yang dulunya menyumbang untuk pembangunan Museum Bali ini. Gedung ketiga yang akan kita kunjungi selanjutnya adalah Gedung Karangasem. Nah, pada Gedung Karangasem ini dipamerkan cili yang merupakan sebagai representatif kesuburan. Selain cili, dipamerkan juga berbagai sarana upacara rakyatnya. Nah, penasaran bukan? Yuk kita sama-sama jelajahi Gedung Karangasem. Cili merupakan suatu bentuk atau simbol wanita dengan muka yang runcing, kepala yang lebar, dan juga memakai anting-anting besar atau subeng. Bentuk cili ini sering dijumpai pada saat upacara yatnya di Bali. Selain cili, Gedung Karangasem ini juga memamerkan berbagai macam sarana yang digunakan pada saat upacara yatnya di Bali. Nah, gedung terakhir pada Museum Bali ini adalah Gedung Tabanan. Di Gedung Tabanan tersimpan salah satu mahakarya Nusantara yang bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Penasaran bukan? Ayo sama-sama kita jelajahi Gedung Tabanan. Gedung Tabanan ini memiliki aura yang paling sakral karena memamerkan perangkat-perangkat ritual seperti barong dan juga rangda. Selain itu, ada juga perangkat tari tradisional seperti tari baris dan juga tari calon arang. Mahakarya Nusantara yaitu keris juga dipamerkan di dalam Gedung Tabanan ini. Keris sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi sejak tanggal 25 November tahun 2005. Keris dibuat dengan sentuhan rasa dan ekspresi, serta pemenuhan pakem-pakem yang syarat akan makna. Keris pada masanya digunakan sebagai senjata masyarakat, bahkan digunakan juga oleh raja-raja yang berkuasa. Nah, selesai sudah kita menjelajahi seluruh bangunan yang ada di Museum Bali, yang berdiri di atas tanah seluas 6.000 meter persegi ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Museum Bali? Jika tertarik, Anda dapat mengklik link di description box untuk mengetahui lokasi dari Museum Bali. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.